Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi channel aku Hidayah Haryani. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya. Aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 4, 5. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Yuk kita stay tune di videonya. Teman-teman, aku mau ingetin lagi, jangan lupa subscribe YouTube ini dan YouTube Maulana Umar dan subscribe YouTube Bagas dan juga Haidar. Nah, di sini kita bakal bagi-bagiin hadiah yang sangat menarik ke teman-teman dan hadiah utamanya yaitu HP Redmi Note 9. Oke. Halo Sobat Yaya, kembali lagi di channel aku Hidayah Haryani. Nah, di video kali ini aku mau sharing nih ke sahabat Yaya. Aku mau sharing ke sahabat Yaya semua karena banyak banget yang nanyain aku dan nge-DM aku. Ada juga sih yang nanya dari chat, bahkan dia kayak sampai curhat gitu berkaitan tentang menulis skripsi. Termasuk juga yang berkaitan dengan bagaimana caranya biar bisa menulis gitu kan. Aku kadang suka ya ketawa sendiri gitu kan. Ya nulis. Sombong amat. Tapi maksudnya teman-teman tuh bukan seperti itu kan. Nulisnya itu gimana biar kita bisa ya kayak nulis sebuah tulisan yang bisa dibaca orang dan dinikmati oleh pembacanya dengan kekuatan pesan yang bisa disampaikan oleh si penulis kepada pembacanya. Seperti itu ya kira-kira. Nah, jadi sahabat Jaya semua, kalau kita mau nulis, tapi nih sebenarnya aku mau cerita dulu nih dari pengalaman aku sebelumnya. Jadi kita memang harus belajar dari sebuah pengalaman dulu ya guys. Kalau enggak kita nggak tahu bagaimana caranya dan bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita kalau kita nggak punya pengalaman. Nah, berawal dari pengalaman aku ketika aku mulai berani nulis itu, maksudnya nulisnya itu nulis kayak karya ilmiah ataupun tulisan yang esai gitulah, artikel yang berbau-bau akademik ataupun ilmiah. Itu ketika semester 2 itu maksudnya mulai serius dan bukan serius sih, mulai mencoba-coba gitu, ingin mencoba. Nah, untuk di semester 1 aku masih fokus ke pesantren karena aku masih perdana banget jadi santri ketika itu. Jadi aku masih sibuk bagaimana ya menjadi santri yang baik, mengikuti peraturan pondok dan mengerjakan tugas ala mahasiswa pada umumnya. Namun di semester 2 itu aku bertekad kalau aku keluar pondok berarti aku harus bisa punya kelebihan di sisi lain. Karena kan tadinya aku tuh emang pengen banget ya mondok jadi santri, tapi berhubung emang keadaan yang kurang mendukung jadi ya seperti itu. Nah, di situ jadi aku mulai bertekad aku harus punya suatu yang harus dimunculkan dalam diri aku atau sesuatu yang bisa dikenal orang. Kalau Daya itu dikenal sebagai apa gitu. Nah, salah satunya itu aku ingin bisa menulis. Tapi sebenarnya sih itu sebenarnya aku awalnya pengen bisa nulis buat makalah yang baik sih sebenarnya. Dan juga aku melihat kan banyak banget lomba-lomba di tingkat mahasiswa itu tentang nulis. Nah, ternyata setelah aku tanya-tanya nih sama Kating, goals akhir dari pencapaian seorang mahasiswa nanti ketika ujian itu ternyata nulis skripsi. Dan nulis skripsi itu kebanyakan sama ketentuannya seperti kita nulis karya ilmiah. Jadi jika kita sudah terbiasa ataupun setidaknya sering nulis esai ataupun karya tulis ilmiah, untuk menuju proses penulisan skripsi itu insya Allah lebih mudah seperti itu. Nah, jadi itu aku awalnya ikut lomba nulis esai. Nah, aku kan juga nggak tahu awalnya esai itu seperti apa.
aku juga baca-baca esai itu ternyata kayak tulisan lepas yang isinya itu ya kita memberikan solusi ataupun ide atau suatu ide kita ke dalam sebuah tulisan itu untuk mencapai atau untuk menjawab permasalahan, kayak gitulah pada intinya kan. Namun pada semester 2 itu aku coba nulis dan ngirim aku ikutkan lomba juga. Cuman kan kalau kemarin esai itu ada yang dia tahap semifinal dan final. Nah, tahap semifinal tahap penyisihan itu yang keterima 100 paper biasanya. Lalu lanjut ke tahap semifinal sekitar 20 salah ya aku. Pokoknya itu kita dari berapa orang itu nanti diambil 100 paper, terus diuji lagi, diambil 10 terbaik, kayak gitulah pokoknya nanti pada intinya finalnya itu 5 terbaik ataupun 10 terbaik gitu untuk dipresentasikan. Nah, aku itu udah pernah berapa kali ya, 3 atau 4 kali itu aku udah pernah di semester 2 dan 3 itu aku pokoknya udah pernah ngirim tulisan esai. Bahkan kalau untuk LKTI sendiri, LKTI kan biasanya itu lomba karya tulis ilmiah itu biasanya kan bergrup. Nah, tapi aku cari yang sendiri dulu karena aku masih nggak tahu aku tuh mau kelompok sama siapa gitu kan, dan aku belum ketemu sama orangnya. Nah, kalau di kelas aku sendiri kemarin aku nggak nemu, adanya di kelas sebelah, tapi kelas sebelah itu udah punya teman-temannya gitu kan. Jadi aku kayak rasa ya udahlah aku cari yang untuk individual dulu kayak gitu kan. Nah, sekalian untuk belajar, dan ternyata aku mulai merintisnya itu dari ikut lomba puisi dan cerpen, sama nulis esai juga, tapi yang lingkupnya tingkat kampus kayak gitu, yang semester 2 itu, semester 2, semester 3. Tapi untuk tingkat nasional itu aku baru mulai di semester 4. Maksudnya baru lulus finalnya itu di semester 4. Nah, itu kan berawal dari situ, jadi banyak teman-teman yang kenal, ini dia jago nulis. Padahal aku cuman menang lombanya Fahmil Quran, nulis cerpen, nulis puisi, tapi dibilang jago nulis, aku juga nggak paham gitu kan. Cuman dalam hati kayak ya Allah, amin, semoga aku bisa nulis gitu kan. Tapi itu aku semakin terpacu dan semangat meskipun belum bisa seperti mereka, karena kan kemarin aku juga minder, mikirnya mereka udah bisa juara lagi, itu lomba LKTI, sedangkan aku belum bisa kayak gitu kan. Ya udah aku terus semangat nulis. Kemarin aku ada juga, pokoknya 2 atau 3 kali itu aku udah 3 kali nggak pernah lulus masuk final. Tapi itu kalau nggak salah yang keempat baru aku masuk sesi final di Institut Teknologi Surabaya. Pokoknya di Surabaya deh, itu aku presentasi final. Alhamdulillah untuk pertama kalinya itu di sesi final, tapi itu kelompok berdua, nggak sendiri, karena memang LKTI jarang banget yang ada sendiri, tapi esai baru sendiri kan. Nah, itu setelah itu aku terus kembangin, ikut lomba esai, terus ikutin. Meskipun aku kalau untuk esai itu seringnya masuk final, masuk 5 besar, masuk 10 besar, tapi aku lupa sih juaranya itu berapa kali. Cuman terakhir kali itu ada pas banget setelah aku munakosyah sidang. Nah, aku kira aku tuh nggak masuk 10 besar paper aku esainya itu yang sendiri. Aku kira aku nggak masuk, dan itu aku dari semester 7. Ingat ya teman-teman, tuh aku nggak instan langsung bisa juara 1 gitu yang dapat piala besar itu nanti aku nih. Tapi itu memang butuh proses dari semester 2, latihan nulis, terus ngirim tulisan ke web. Nah, aku mulai ngirim tulisan ke web itu di semester 4, 5, 6, dan itu juga berawal dari tugas dari dosen, ya kan? Nah, aku coba masukin tulisan ke media-media online kayak gitu. Nah, pernah tembus ke Geotimes yang tarafnya nasional gitu ya. Jadi teman-teman tuh kayak wow gitu. Padahal aku merasa biasa aja sih, karena aku nggak tahu kalau ternyata itu web taraf nasional yang sejajar dengan para pakar-pakar ilmuwan kayak gitu. Nah, aku juga pernah keterima ikut Women Writer, terus ikut penulisan, ikut presentasi paper, itu conference. Nah, itu juga. Nah, itu makanya teman-teman tuh banyak yang bilang aku pintar nulis. Sebenarnya bukan pintar nulis,
pinter-pinter cari masalah biar kita bisa bahas gitu. Jadi kan kenapa kita bisa nulis, karena kita tahu apa yang mau kita tulis. Yang kita tulis itu kan berarti kan suatu pembahasan, suatu masalah yang harus kita teliti, kita kaji, dan kita kasih tahu, dan kita beri solusi dari pembahasan itu atau dari masalah itu. Makanya dari itu ya, untuk supaya kita bisa nulis, pertama kita harus bisa mencari masalah. Tapi gampangannya bukan kita bisa mencari masalah sih teman-teman, kita punya pembahasan yang mau kita bahas. Nah, tapi pembahasan itu kan intinya itu masalah. Tapi jangan ya kita tuh nggak usah cari-cari masalah gitu, karena masalah udah banyak. Masalah udah banyak, tinggal kita mengeksplornya. Ya pokoknya kita cari dulu deh pembahasan yang kira-kira menarik gitu. Nah, tapi nih untuk teman-teman yang sekiranya mau pembahasannya mau tulisannya itu di gimanain dulu kan, karena kan beda nih tulisan untuk skripsi, untuk esai, untuk karya tulis ilmiah, untuk konferensi, untuk cerpen, maksudnya beda-beda genre juga kan. Nah, teman-teman kalau misalnya dia mau nulis karya ilmiah ataupun esai atau skripsi, ini yang ilmiah dulu ya, nanti bakal ada tulisan untuk di online kayak gitu. Nah, kalau untuk tulisan yang berbau ilmiah kayak esai, skripsi, LKTI gitu. Nah, oke teman-teman, aku mau ingetin lagi nih, kalau pengumuman ini tidaklah diacak ataupun random fact, tapi di sini kita akan melihat usaha teman-teman yang sudah mengikuti semua persyaratannya, dan ini akan kita bagikan sesuai dengan kebutuhannya juga. Jadi teman-teman jangan sampai cuman mampir gitu aja ya. Kalau kalian mau jadi pemenangnya, berusahalah sebagai pemenang. Oke,